private string brand, private string model. Ikutin aja ini, private integer here. Nah, setelah itu kita disuruh bikin metode-metodenya. Nah, di sini kan nggak di-define nih, ada method constructor. Berarti nggak usah dibuat. Buatnya metode-metode yang ada di UML-nya aja. Berarti langsung masuk ke method start. Berarti public kan, karena positif public void start. Kenapa kok start? Karena dia metodenya ini tidak mengembalikan value apapun, hanya memberikan ngeprint sebuah message di mana message-nya ini isinya adalah the, terus habis itu ada vehicle type-nya, terus ngapain? Ya tergantung metodenya. Nah kalau ini berarti public start void start. Nah terus system out println aja the ya gini plus this dot vehicle type. Karena vehicle type-nya itu berbeda-beda, maka kita pakai atribut dari vehicle-nya itu. Terus is starting. Nah, metode kedua berarti stop public void stop. Ya sama sih sebenarnya kurang lebih sama. Ikutin aja. Terus habis itu ada public void accelerate. System out print and nah sama aja. Tinggal ditulis-tulis aja. Nggak yang nggak yang banyak mikir sih. Soalnya kan cuman ngeprint aja. Public void break. Nah, is breaking. Terus yang terakhir display info. Display info ngapain? Display info itu method yang nge-print out the type, brand, model, sama tahun dari vehicle-nya. Berarti public void display info itu sistem out println type. Nah, ngeprint type-nya terus plus this dot vehicle type. Jadi ngambil dari atributnya. Terus brand-nya juga brand plus this dot brand. Model this dot model dan seterusnya. Seperti ini. Nah, masih gampang kan ya? Nah, lanjut kita buat yang eh, ini kelas anaknya, kelas turunannya. Ini kan ada dua. Kelas turunannya itu ada truck sama bicycle. Jadi kita buat dulu truck.java. Nah, ini bikin aja eh, atributnya. Oh ya, jangan lupa ketika membuat kelasnya itu public class truck. Nah, ini perlu di extend sama vehicle. Extends vehicle. Nah, terus tinggal ditambahin sebuah atribut baru yang dia itu akses akses modifiernya itu plus, berarti public integer num will. Nah, terus di sini ada metode tambahan namanya home. Berarti kita public void home. Nah, ini ngapain? Ini ada di sini. Nah, di sini kita langsung aja tulis system out println the truck is honking. Tahu nggak kenapa kok ini nggak pakai eh, atributnya? Atribut dari vehicle tadi, vehicle type. Ada yang tahu nggak kenapa? Nggak tahu Mas. Oke, jadi kenapa kok kita langsung pakai the truck? Nah, di vehicle itu atributnya dia itu aksesnya itu private. Kalau private, ada yang ingat nggak? Private itu bisa diakses di mana aja.
Jujur aja kurang tahu ya, Mas. Oh, kurang tahu. Iya, Mas. Jadi, private itu dia artinya dia itu cuma bisa diakses di kelas itu aja. Jadi, kalau misalnya vehicle type itu cuma bisa diakses, ya udah lingkupnya cuma di kelas vehicle. Nah, kalau public dia itu bisa diakses di mana aja, bahkan bisa di beda eh, beda package. Jadi misal aku mau pakai eh, pakai ininya, pakai atributnya itu bisa di beda package. Nah, terus kalau protected itu bedanya apa? Protected ini hampir mirip kayak private, tapi dia itu eh, bisa diakses di subclassnya. Jadi kalau misalnya protected, misal seandainya vehicle type ini protected ya. Nah, vehicle type ini cuma bisa diakses di kelas vehicle sama di kelas turunannya. Kalau misalnya turunannya ada truck, berarti ya vehicle type ini bisa diakses di kelas turunannya. Nah, makanya karena kita di sini pakai private, otomatis kan di kelas truck kita nggak bisa ngambil vehicle type dari kelas atasnya atau super kelasnya. Nah, karena nggak bisa, dan juga ini udah pasti jelas karena dia kelasnya truck, dia berarti kan sudah jelas pasti truck kan. Ya udah, langsung aja kita define vehicle type-nya itu langsung di-define di sananya truck gitu. Jadi nggak perlu kita pakai variabelnya karena udah nggak mungkin beda kalau semisal kita manggil method home itu berarti ya udah pakai vehicle type-nya itu pasti truck. Jadi seperti itu. Nah, terus kita lanjut buat yang bicycle, Java. Nah, ini di sini kan ada tambahan atribut minus 6 gear integer. Berarti private integer 6 gear. Nah, setelah itu ada metode tambahan. Metode namanya ring bell. Public void ring bell. Ring bell ini ngapain? Ini ada di sini. Nah, di sini ngeprint system out Greenland the bicycle is ringing its bell. Nah, ini sama. Kenapa kok kita nggak pakai the vehicle type-nya ini? Karena ya udah, karena ini kelasnya udah jelas bicycle. Nah, jangan lupa kita perlu extend dari vehicle ya, yang menandakan bahwa ini kelas turunan dari vehicle. Nah, udah selesai nih buat yang nomor satu. Mungkin dari kalian ada yang mau tanyain nggak? Mas mau tanya, Mas. Kenapa? Berarti nanti buat yang soal kayak gini itu isinya cuman abis public class, terus habis itu yang private public itu, terus metodenya doang itu, Mas. Ya, Kalau misalnya metodenya nggak sistem outprint, ada nggak, Mas? Bisa nggak, Mas? Gitu. apa? Gimana gimana? Kalau misalnya metodenya nggak sistem outprint, metode yang lain ntar bisa nggak, Mas? Ya bisa aja, tergantung soalnya. Tapi ntar dikasih tahu di soalnya, Mas, disuruh di apa ini. Oh ya, pastilah. Ini kan jelas kan, ngapain ngeprint message gitu aja. Iya. Kalau ngeprint message ya biasanya sih ya pakai sistem print kan. Tergantung sih, tergantung nanti soalnya gimana. Oke, Mas, makasih. Oke, mungkin kita lanjut. Buat nomor 2.
Nah, ini nomor dua itu kita cuma disuruh nunjukin variable declaration yang valid. Jadi kita disuruh milih yang mana aja yang valid gitu. Nah, mungkin aku mau tanya, yang pertama apakah valid apa enggak? Nggak apa, jawab aja biar biar ini biar sama-sama mikir gitu. Apa Mas tadi pertanyaannya Mas? Ini yang dua a ini loh, dia valid apa enggak menginstansiasi sebuah objek kayak gini? Valid, Mas. Valid. Kenapa? Soalnya, apa nih? Soalnya vehicle itu punya kayak apa ya, subclass dari vehicle itu sendiri. Mas. Oke. Ya, ini harusnya pasti valid lah ya. Soalnya vehicle, Hmm. eh jadi gini, kalau di kita menginstansiasi sebuah objek, yang kiri itu merupakan data type dari objeknya apa. Jadi V ini dia itu punya tipe data objek vehicle. Nah, terus yang kanan itu buat apa? Yang kanan itu buat manggil method constructor. Ada yang tahu constructor itu apa? Ayo, ingat nggak constructor itu apa? Konstruktor tuh metode yang dalam kelas tuh punya nama sama kayak kelasnya, Mas. Oke, ya benar. Jadi kayak gini. Jadi kalau instansiasi objek itu kirinya itu menandakan tipe data objeknya, kanannya itu buat dia itu make konstruktor yang apa gitu. Jadi karena dia konstruktornya manggil yang vehicle, berarti ya udah nanti makainya konstruktor vehicle. Nah, terus yang B, dia valid apa enggak? Kamu tahu? Valid Mas. Valid. Kenapa? Karena Data cantik. karena vehicle apa? Gimana jelasinnya biar? Karena di vehicle itu kan ada truk sama bicycle kan, Mas. Jadi dia masuk juga. Hmm, itu apa? Hubungannya itu apa? Extend ya. Ya, hubungannya anaknya kan. Truk itu anak dari vehicle. Bicycle juga anak dari vehicle. Makanya ini valid. Jadi ini valid. Nah, terus buat yang C, valid apa enggak? Valid, Mas, sama kayak vehicle-nya. Oke, benar. Valid. Kalau yang D, Nggak valid, Mas. kenapa nggak valid? Soalnya truk itu interface-nya dari vehicle. Sedangkan semuanya tuh Hmm, extend. Nggak tahu sih, tadi aku mikir gitu. ya, benar nggak valid, tapi bukan itu alasannya. Jadi, truk ini, dia itu kan subclass dari vehicle. Nah, kalau kalian, ini kan objeknya tipe datanya truk. Nah, kalau kalian pakai konstruktornya vehicle, itu nggak bisa. Karena vehicle, konstruktor vehicle itu adanya di vehicle. Kalian nggak bisa ngakses ke atas. Sedangkan kalau di truck, kalau misalnya tipe data objeknya itu vehicle, kalian bisa ngakses konstruktor anak-anaknya. Tapi kalau kebalik, itu nggak bisa. Jadi kalian nggak bisa pakai konstruktor parent. Paham nggak? Paham. Oh.
Paham, Mas. Oke, kita lanjut. Nah, terus yang ketiga, nomor 3. Following the variable declaration, vehicle V sama dengan new bicycle, and truck T sama dengan new truck. What is the output of result of the following methods call? Nah, mungkin yang pertama, kira-kira apa? Kan kalau start itu di vehicle kan. Nah, jadi T ini kan dia tipe datanya truck. Berarti apa ini? Tipe data objeknya kan truck. Nggak ngerti, Mas. Nggak ngerti. Coba dilihat nih, kan ini kan start. Startnya kayak gimana? Ini kan. Nah, berarti apa yang dilakukan sama eh, metode ini? Ngeprint. Ya, ngeprint apa? Ngeprint vehicle-nya. Oh, eh, Ini loh, kan dia manggil metode start. Berarti manggil ngeprint apa, Zara? The truck. The truck. The truck is starting gitu ya. Ini. Iya, Mas. Oke. Nah, jawabannya sebenarnya bukan gini. Kenapa kok kayak bukan ini? Ini salah. Karena kan kalian di start ini, di method start, kalian pakai atribut vehicle type. Sedangkan kalian waktu menginstansiasi objeknya, truck T sama dengan new truck. Nah, kalian nggak memasukkan, biasanya kan kalau misalnya kalian mau masukin ke variabel-variabel, ke atribut-atributnya kan, biasanya ketika kita menginstansiasi objeknya, itu kan kita pakai konstruktor yang ada argumennya kan. Biasanya kayak kalau misalnya ada itu berarti misal dimasukin nih di sini type-nya apa? Truck, terus brandnya apa? Brandnya BMW, terus modelnya J11, year-nya 2004. Tuh, mungkin kayak gitu ya. Nah, tapi kan di sini kosong. Nah, makanya karena ini kosong berarti dia pakai konstruktor kosongan. Konstruktor kosongan itu nggak perlu kita define. Nah, konstruktor kosongan itu kayak gimana? Konstruktor kosongan itu kayak gini, public trust, tapi dia nggak melakukan apa-apa, kosong. Jadi cuma kayak gini aja. Kalau kayak gini aja, berarti kan otomatis eh, dia nggak melakukan apa-apa, nggak memasukkan sebuah value ke dalam atribut dari objeknya. Karena nggak ada yang dimasukkan, berarti kan vehicle type ini masih null. Ini juga masih null. Ini null juga. Ini juga null. Karena masih nol, maka yang di print adalah the null is starting. Nah, terus kalau yang B gimana yang B? Apa Zahra? Ayo, yang B apa jawabannya yang B?
Berarti sama the null is starting juga, Mas. Yes. The null is starting. Kalau yang C, yang C apa yang C? The bicycle is ringing its bell, Mas. Kayak gitu. Enggak tahu sih Mas, soalnya nggak. Kalau yang di ring bell bukan yang nggak ada apanya itu. Oke. Berarti gini ya. Nah, Gimana? sebenarnya kan kalian tadi udah aku jelasin kan terkait yang ini. Mbak, mana ya penghapus ya? Terkait yang ini kan, yang kiri itu menandakan tipe data objeknya, yang kanan itu menandakan eh, metode konstruktor apa yang dipanggil. Nah, V ini dia itu mempunyai tipe data objek vehicle, di mana dia itu menginisialisasinya itu dengan menggunakan eh, metode konstruktor bicycle. Nah, otomatis kalau misalnya dia tipe data objeknya vehicle, apakah dia punya metode ring bell? Nggak punya Mas. Nah, karena nggak punya, maka jawabannya adalah the method is salah. Method is undefined. Karena secara program itu dianggap metode ring bell ini nggak ada di objek V. Makanya metodenya is undefined gitu. Oke, Mas, paham. Nah, terus yang D, apa yang D? Gampang kan? The truck is honking. Oke, benar. The truck is honking. Nah, terus habis itu lanjut ya. Ada yang mau tanya nggak? Mau tanya Mas, Apa? itu berarti yang biar kalau misalnya start gitu ada ininya tuh gimana Mas? Biar ada kendaraannya. Biar ada kendaraannya. Yang pertama adalah kita harus mendefine konstruktornya. Yang kedua adalah selain kita mendefine konstruktornya, kita juga harus memasukkan biasanya sih ya, dimasukin argumen-argumennya buat manggil konstruktor yang udah kita buat itu. Jadi misal ini public vehicle string type, string brand, string model, integer year. Nah, ini dia itu mengassign nilai-nilai dari yang ada di parameternya itu dimasukkan ke dalam atributnya seperti ini. Jadi nanti type ini, nilai dari type ini bakal dimasukin ke vehicle type. Brand dimasukkan ke dalam apa tipe apa ya? Atribut brand gitu. Nah, ini contohnya. Nah, terus gimana cara manggilnya? Cara manggilnya berarti gini. Sama dengan PHPN. Nah, cara manggilnya adalah vehicle
dot vehicle sama dengan, nah kayak gini. Dia berarti ketika menginstansiasi objeknya, dia objeknya tipe datanya vehicle, lalu manggil konstruktor vehicle yang ada beberapa argumen yang harus dimasukkan. Argumen itu ini loh, car itu satu argumen, Toyota itu satu argumen, Avanza itu satu argumen. Jadi seperti itu. Nah, ini dimasukin. Ini sesuai. Nah, ini kan dimasukin. Type-nya car, brandnya Toyota, modelnya Avanza. Kalau kayak gini, kalian coba print, apa bukan kalian coba print ya, kalian coba panggil vehicle.start, itu nanti keluar hasilnya. Nah, the car is starting. Nah, lalu kita coba yang vehicle new bicycle ya. Kayak kita bicycle, ini, nah, terus bicycle.start. Dia pasti the method is undefined. Nah, dia nggak bisa karena is implicit super constructor vehicle is undefined for default constructor. Must define unexplosive. Jadi dia nggak ada metode startnya. Kok start sih? Ring bell ya tadi ya, salah. Ring bell. Nah, udah merah dari awal sih. Nih. Nah, ini kan ditunjukin. Mana ya? Kok banyak? Ini. The value of field bicycle number is not used. Bukan yang ini sih. Pokoknya metode ring bell ini nggak bisa diakses di objek bicycle. Jadi ini pembuktiannya. Ada lagi? Lanjut, Mas. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang keempat itu what is constructor. Tadi kan udah tahu kan constructor itu apa. Nah, sekarang to show your understanding, create constructor for each class. Tadi kan kita udah bikin constructor buat vehicle. Itu caranya ya gini, public, nama kelasnya apa, terus habis itu apa ya, parameter-parameternya itu apa aja. Nah, nanti setiap parameternya itu di-assign ke dalam atributnya. Nah, terus buat yang kelas lain itu gimana? Kelas lain, misal truck ya. Truck ini dia juga menerima ini ada banyak, ada berdasarkan atributnya ya. Ada string brand, string model, integer ya, integer name will. Nah, sudah kan? Nah, kita bisa pakai konstruktor dari kelas atasnya dengan menggunakan keyword super, terus dikasih kurung. Nah, ini dimasukin ini. Ini kan udah dijelasin ada string type, string brand, string model. Nah, kita masukin yang sesuai. Karena dia ini truck, di kelas truck. Type-nya ini udah pasti truck. Kita masukin truck. Brandnya kita masukin dari parameter yang ada di konstruktor truck. Brand, model, year. Terus habis itu this dot num wheels sama dengan num wheels. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain nggak terkait konstruktor truck ini? Aman, Mas. Aman ya. Nah, buat yang bicycle kurang lebih ya sama. Ya udah. Nah, kayak gini aja. Udah selesai. Nah, lanjut ya. Kan sama aja kan. Terus habis itu to comply with the notion of encapsulation, therefore we should make instance variable to private and create setter and getter method instead. Ins Explain the difference between public, private, and protected access modifier. Create an example of setter or mutator and getter or accessor
method in class vehicle. Tadi kan udah aku jelasin public itu apa, private itu apa, protected itu apa. Perbedaannya di mana itu di eh, akses dari ya akses modifiernya itu. Di mana public itu bisa diakses bahkan di beda package. Kalau private itu hanya bisa diakses di kelas itu aja. Kalau protected itu bisa diakses di kelas itu aja dan subkelasnya atau kelas anaknya. Nah, sekarang kita disuruh nge-create an example of setter or mutator. Uh, setter and getter. Nah, karena tadi vehicle itu ada yang private, otomatis kan kalau misalnya kita mau ngambil vehicle type-nya, harus kita uh, apa ya? Nggak bisa kita langsung aksesnya dengan cara begini. Vehicle dot ini apa? Vehicle dot vehicle type. Itu nggak bisa. Dia nggak bisa mengakses. Nah, supaya bisa mendapatkan vehicle type-nya, value vehicle type-nya, itu kita perlu membuat metode baru yang namanya itu getter. Nah, metode getter ini biasanya itu tergantung atributnya. Atributnya ini tipe datanya apa? Kalau misalnya vehicle type, berarti atributnya string. Berarti eh, metodenya itu bakal mengembalikan nilai sebuah string. String get vehicle type. Nah, untuk nama metodenya itu bebas. Biasanya ya get, terus habis itu nama atributnya. Nah, udah kan? Terus perlu kita return. Returnnya apa? Return this dot vehicle type. Nah, buat setter itu kan kita gunain buat ngubah sebuah value dari objeknya. Tapi kan nggak bisa kita akses kan buat atributnya. Oleh karena itu kita perlu namanya setter, metode setter. Nah, kalau metode setter itu biasanya di eh, tipe datanya itu void. Kenapa kok void? Karena eh, dia itu nggak mengembalikan value value sesuatu, tapi dia hanya melakukan sesuatu. Jadi kayak misal di sini perlu ada parameter, parameternya misal string type. Itu merupakan, jadi ini parameter yang digunakan untuk memasukkan nilai baru dari yang pengen diubah. Nah, terus habis itu di dalamnya ngapain? Di dalamnya itu mengubah this vehicle type dengan type yang ada di parameternya. Jadi nilai value yang baru yang di sini itu bakal dimasukin ke dalam atribut vehicle type. Makanya bakal keubah eh, nilai dari atribut vehicle type. Jadi ini merupakan contoh dari getter dan setternya. Nah, mungkin dari kalian ada yang mau tanyain atau aman? Aman sih, Mas. Oke, aman ya. Terus kita disuruh to implement the concept polymorphism, we can employ the overloading and overriding techniques. With an example of overloading and overriding method in class bicycle. Ada yang tahu overriding itu apa sama overloading? Ada yang masih ingat? Kalau overloading itu yang metodenya sama, tapi parameternya beda. Tapi kalau yang Oke, satunya lagi aku lupa, Mas. oke, ya. Overloading benar kayak gitu. Jadi overloading itu nama metodenya itu sama, tapi eh, apa ya parameternya itu berbeda isinya. Nah,
Kalau overriding itu dia biasanya hubungan antara parent dan child-nya atau anaknya. Nah, semisal gini, aku punya eh, apa ya, bisa dibuat. Jadi aku punya parent class. Parent class itu namanya hewan. Nah, terus aku itu pengen, oh ya, langsung ini aja ya. Nah, vehicle ya. Nah, misal aku punya method vehicle ini kan start itu this vehicle type is starting kan. Nah, aku itu pengen ngubah hasil printnya itu yang berbeda sesuai dengan kelasnya. Jadi kalau misalnya bicycle ini, misal aku mau ubah, mau override, berarti aku ngubah kelas dari parentnya. Jadi misal, nah seperti display info aja deh. Ini udah ada contohnya juga. Nah ini display info, dia kan cuma display type, brand, model, sama year. Nah, sedangkan aku mau display info juga 6 gears-nya. Berarti ya apa? Berarti public void display info itu isinya ngapain? Isinya super dot display info terus sistem outprint dan 6 gears and plus this dot 6 gears. Nah, ini maksudnya apa? Kita itu maksudnya di sini bisa mengakses method dari superclass-nya. Jadi, display infonya yang ada di bicycle itu gabungan antara ini display info superclass-nya sama ditambahin ini buat ngeprint 6 gears. Seperti itu. Jadi kalau override itu dia perlakuannya atau melakukan hal yang berbeda biasanya dari parent class-nya. Jadi seperti itu. Nah, kalau overloading, nah overloading ini aku punya kelas ring bell nih di sini. Nah, aku mau ubah, misal ada bell type-nya. Aku masukin ada parameter bell type ini. System out learn the bicycle is ring its bell type. Jadi seperti itu, bisa beda-beda. Jadi yang ini overloading. Butuh ketik deh. Ring bell ini dia ada dua metode di mana perlakuannya beda, di mana ada perbedaannya dari parameternya. Kalau yang bawah ini overriding, di mana dia hal yang dilakukan itu berbeda dengan parent class-nya. Seperti itu. Gimana? Udah aman? Aman, Mas. Oke, aman ya. Nah, nomor 1 udah selesai. Nomor 2, a general there are the three types of abstract data types, namely list, stack, queue. Nah, disuruh nge-brief jawaban apa ya, perbedaan antara ketiga itu. Sebenarnya gampang. Tinggal tinggal jelasin aja sifat dari masing-masing ini data type. Nah, kalau list dia itu bisa ngakses dari at any position dengan menggunakan posisi indeksnya. Nah, biasanya pakai metode get terus indeksnya berapa gitu. Nah, kalau stack, stack itu kayak ini. Nah, stack itu kayak gini. Iya, dia itu ini empty stack kan. Nah, ketika dimasukin, masuk satu, terus ada masuk lagi dua.
Nah, kalau misalnya mau dikeluarin itu harus yang paling atas dulu. Makanya dia punya eh, apa ya? Sebutannya itu LIFO, last in first out. Jadi yang terakhir masuk itu bakal yang pertama keluar. Berbeda dengan Q itu FIFO, first in first out. Ya, sama aja kayak kamu ngantri. Ngantri apa ya? Ya, pokoknya ngantri apapun. Kalian kan pasti yang depan itu keluar duluan dibandingkan yang belakang. Jadi makanya Q itu identik dengan FIFO, first in, first out. Gampang kan ya? Salah. Itu cuma nyebutin pengertiannya aja, Mas. Kayak, Harusnya iya sih. Ini kan briefly explain the difference yes. in way of accessing the data. Jadi cuman ngejelasin aja gimana sih cara mengakses data dari masing-masing data type gitu. Oke, Mas. Oke, lanjut ya. Nah, question number three. Question number three ini kita disuruh nge-fill in the blank. Mungkin sambil ngoding aja. Question 3.java. Nah, di sini kita disuruh given an array of integer a and a marker index i as parameter. Jadi ini ada parameter a itu merupakan array integer. Yang ini. Terus i ini sebagai marker index. Ini marker index. Create a method that return linked list. Jadi kita membuat metode yang value yang di return itu sebuah tipe datanya linked list. Yang which guarantee that the value before the marker index is smaller than the value in the marker index. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu kita disuruh mengecek apakah value dari marker index eh, maksudnya value dari yang sebelum marker index itu harus lebih kecil dari value yang ada di marker index. Jadi misalnya contoh yang pertama, indeks ketiga ini berarti berapa value-nya? Ayo jawab. Indeks ketiga dari array ini apa value-nya? 4, Mas. 4. Yakin? Gimana cara ngakses dari indeks itu? Perlu diingat kalau ngakses indeks itu ngakses sebuah array kalau pakai indeks itu berarti kan ini dari 0, 1, 2, 3. Berarti nilai dari marker indeks itu adalah 9. Nah, tugas dari program ini adalah mengecek apakah value dari yang sebelum marker indeks berarti 2, 6, 4 itu apakah lebih kecil dari 9. Kalau iya, maka dia ya udah biarin 2, 6, 4 gitu. Kalau enggak, dia itu melakukan sesuatu ini. Check whether the value before marker index not less than the value in index. Berarti kalau misalnya dia less than the value in index i, jadi berarti
less than ya. Berarti kurang dari value index i, maka dia melakukan math random ini. Dia mengubah value di indeks itu dengan random integer ya dengan menggunakan with random integer less than the value in index i. Dia jadi dikurangin value-nya dengan cara menggunakan math random ini. Nah, mungkin supaya nggak bingung, kita mulai ngoding aja. Nah, mungkin yang pertama adalah kita mendeklar sebuah linked list. Nah, buat mendeklar sebuah linked list, berarti kan ini nggak perlu sih. Kalau di soal berarti kan sudah ada ya, import java.fill.bintang. Nah, terus kita buat static linked list integer base integer. Nah, ini pertama kan kita perlu mendeklar linked list. Nah, untuk mendeklar linked list, kita ada caranya linked list. Waduh, gede banget ya untuk tuh linked list. Terus pakai kurung kurung apa ya? Kurung segitiga. Tipe datanya mau apa isinya? Integer. List sama dengan new linked list. Jangan lupa kurung segitiganya titik koma. Nah, kita udah bikin declare linked listnya. Nah, ini di sini kita dijelasin disuruh add the element of array to the linked list. Maksudnya apa? Kita disuruh memindahkan semua elemen yang ada di A ke dalam list. Nah, ini pakai looping for integer v A. Jadi maksudnya ini kita pakai for each. For each ini apa? For each tuh berarti dia bakal ngelooping sebanyak A ini yang nanti masing-masing value itu dimasukin ke dalam variabel namanya P. Nah, jadi nanti makanya kita pakainya list.add P. Nah, di sini kan juga dikasih tahu juga metode-metodenya. Ada add, ada get, ada set. Nah, kita pakai yang metode add. Nah, terus habis itu ada looping di bawahnya for. Nah, kita kan cuma disuruh ngecek whether the value before marker index. Berarti integer C ya, sama dengan 0, J sampai J kurang dari I, J plus plus. Kenapa kok J kurang dari I? Karena kita cuma disuruh ngecek check the weather value before marker index. Berarti marker index kan I. Nah, kita harus ngeceknya, ngeloopnya sampai sebelum I. Nah, karena itu makanya kita cuma J sampai I. Itu. Nah, terus habis itu kita ada if. If. Nah, if-nya apa? Not less than the value in index I. Not less than. Berarti eh not less than itu berarti gimana? This dot get J itu nggak boleh lebih dari sama dengan list dot get I. Nah, terus ngapain? Nah, ngapainnya ini? Kita ngubah di indeks tersebut dengan value baru, dengan value menggunakan math random kali list get I. Berarti list dot set di indeks J list dot get I dikali jadi math random dulu, math random dikalikan list dot get I. Set set set
Bentar, ada yang salah kah? Oh ini harus di parsing ke integer. Karena apa? Karena hasil match random ini dia itu dari 0 sampai 1. Jadi ada sebuah nilai nilai float atau double. Nah, yang nanti akan dikalikan dengan eh, value dari indeks I. Nah, nanti diubahnya ya udah hasilnya hasil indeks value indeks J itu bakal diubah dengan hasil yang ini. Jadi nggak nentu karena ini pakai match random. Nah, terus habis itu yang terakhir itu print the value in the linked list and return the list. Ya udah kita pakai yang kayak di atas saja. Integer v list system out print learn v. System out print v. Nah, yang terakhir kita perlu mereturn sebuah linked list. Nah, yang sebuah linked list itu kan eh, objeknya namanya list. Ya udah kita returnnya listnya. Udah selesai. Jadi seperti ini. Mungkin dari kalian ada yang mau tanyain? Kalau diketik langsung keluar kode-kodenya ya Mas. Tapi kalau bisa ditulis kayak nggak ngerti gitu loh. Ya. Enggak juga sih, harusnya kalau kalian ngoding ya enggak keluar kan. Ya makanya itu kan basic syntax kan. Kalian harus hafal-hafalin. Sedangkan ini sebenarnya kan cuman fill in the blank. Jadi sebenarnya at least lebih mudah lah daripada ngoding dari apa nulis tangan ngoding dari kosongan. Jadi seperti itu. Ada lagi? Belum ada Mas. Ya, kita lanjut ya. Tuh, sama kan jawabannya. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Static void find number. Find number itu integer ada parameter integer array A. Nah, ini disuruh what is the output as a result of the method call using the following array as parameter. Briefly justify your answer. Nah, ini kita harus uh, menjustify answernya kita. Ini biasanya kalau aku kayak gini tuh, biasanya pakai tabel literasi. Nah, ini kan ada Q, terus habis itu ada Q aja ya. Berarti ini kan I-nya berapa, J-nya berapa. Berarti ada 2. I sama J. Sama Q. Q-nya berapa. Ini Q kan. Nah, di sini codingan line pertama itu dia menginstansiasi sebuah objek Q yang nama objeknya key dengan implementasi priority queue. Ini sebenarnya kurang nggak terlalu penting. Yang kita pentingin kan hasil outputnya itu gimana. Nah, ini kan pakai for each kan, integer i a, berarti dia nge-looping sebanyak a-nya ini, a inputnya apa? Yang ini. Nah, ya udah, pertama berarti kan value pertamanya adalah i-nya itu sama dengan 2. Nah, q.add integer value of i. Berarti i-nya ini berapa? 2. 2 itu dimasukin ke dalam Q. Nah, ya udah, berarti Q-nya jadi 2 kan. Nah, di sini dia ngelooping for integer J sama dengan 0, J kurang dari Q.size.
titik kok apa titik koma J++. Nah, Q dot size-nya ini berapa? Akhirnya Q dot size-nya berapa? Gimana, guys? Berapa, Zara? Nggak ngerti, Mas. Loh, ini loh, Q-nya berapa ini? Ini kan objeknya kan, apa? Ya, objeknya Q. Isinya ada, value-nya ada 2. Value-nya itu 2. Nah, berarti Q dot size-nya berapa? Size itu kan dia mengembalikan eh, ukuran dari data type atau dari objek data type-nya itu. Berarti Q dot size berapa? Dua, Mas. Yakin 2. Atau satu, kan mengembalikan lagi. Ya, size. Size itu kan ukuran. Nah, ini Q itu isinya 2. Maksudnya 2 itu ada value-nya isinya 2. Paham nggak? Jadi Q dot size ini 1. Karena Q itu isinya cuma ada 1. Tapi value-nya itu ada 2. Eh, value-nya ada 2. Value-nya itu 2. Nah, ya. Otomatis berarti ini ngelupingnya berapa kali? Berapa kali? Kalau J-nya sama dengan 0, terus kondisinya J kurang dari Q dot size, yang isinya Q dot size-nya ini 1, berarti ngelupingnya berapa kali? Sekali. Kali. Nah, ya udah, berarti kan masuk nih. If Q dot pick. Pick ini ngapain? Retrieve but does not remove the head of this Q. Nah, typical Q kan first in first out. Nah, ya udah berarti yang pertama kan 2 tadi. Nah, 2 ini di pick atau diintip. Nah, pick ini cuman nge-retrieve tapi nggak nge-remove head dari Q-nya. Nah, apakah nilai 2 ini di modulo 2 itu sama dengan 0? Gimana, Rek? 2 modulo 2 apakah sama dengan 0? Iya. Ya, karena iya, maka dia kan true. Berarti karena dia true, dia melakukan statement yang ada di kanannya ini. Q.poll. Q.poll apa? Nge-retrieve dan remove the head of this Q. Berarti ketika I-nya sama dengan J-nya sama dengan 0, Q-nya ini jadi kosong.
Nah, apakah dia masih looping? Enggak kan, karena cuma sekali aja. Nah, sekarang lanjut buat I selanjutnya. I selanjutnya berapa? Satu. Satu ini dimasukin ke dalam queue. Berarti jadi satu kan. Nah, mulai dari sini queue.size-nya masih satu juga kan. Nah, J sama dengan nol. J-nya berarti nol. Nah, di sini dicek Q.pick. Q.pick-nya berapa? Satu. Satu di modulo 2 itu sama dengan satu modulo 2 sama dengan berapa? Satu, Mas. Ya, satu. Nah, karena satu dia nggak true kan? Karena dia nggak true, berarti dia nggak melakukan statement yang ini. Ya udah, kita lanjut ke eh, kan dia cuma sekali aja. Berarti lanjut ke I selanjutnya. I selanjutnya apa? Empat. Nah, karena empat, nah empat kan berarti dimasukin. Berarti kan tadi Q-nya masih satu kan? Nah, 1,4. Nah, ini berarti ngeluping berapa kali di dalam sini? Ngeluping berapa kali? Ayo, yang lain. Jangan Zahra terus. Looping 2 kali aja, Mas. Ngeluping dua kali. Nah, ini if Q.pick modulo 2. Nah, Q.pick-nya berapa? Q.pick itu kan nge-retrieve head dari Q-nya. Berarti kan satu kan? Nah, satu modulo 2 itu kan tadi tidak sama dengan nol, maka dia lewatkan. Nah, buat iterasi selanjutnya, berarti kan dia masih 1,4. Iterasi selanjutnya J-nya satu, berarti Q.pick-nya berapa? Ketika iterasi ke satu, iterasi J-nya satu. 2, Mas. Hah? Kok dua? Q.pick, hasil Q.pick-nya berapa? Satu berarti, Mas. Tidak, benar satu. Nah, karena satu, maka dia nggak masuk lagi kan, berarti 1,4. Nah, lanjut nih, lanjut lagi buat yang 5. 5 itu di add 145. Nah, iterasi J0 itu ya kan Q.pick-nya tetap ngambil satu lagi kan. Karena tetap ngambil satu lagi ya udah dia tetap nilai value-nya. Satu, J-nya satu, dia tetap lagi. Karena Q.pick-nya tetap satu. Nah, kalau dua, ini 145. Maka hasil jawaban dari A ini itu 145. Nah, kalau gitu kan kita udah tahu nih polanya. Berarti kira-kira jawaban yang B ini berapa?
485 berarti, Mas. 485. Yakin? Kalau di sini kan polanya, ketika dia headnya itu ganjil, ya udah sampai seterusnya nggak bakal keganti. Nah, kalau misal yang B, 2 itu kan genap, 4 itu kan genap, 8 itu genap, pasti dia ke pol keluar. Tapi kalau ganjil, dia nggak bakal ke pol. Jadi jawaban yang nomor 5 itu pasti 5. Jawaban nomor 5. 5. Jawaban B itu pasti nomor 5. Jawaban C ini berarti berapa? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi kayak gitu polanya. Jadi kalian nggak perlu apa ya? Kalau kalian sudah tahu hasil polanya ya udah kita gampang buat ngerjain yang lain, yang apa namanya? Soal beranaknya yang lain. Mungkin sampai sini ada yang mau tanyain? Oke, gua anggap nggak ada ya. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke binary search tree. Nah, di kelas kalian udah diajarin tree kan? Atau belum? Udah, Mas. Udah kan? Nah, berarti kan udah kan sebenarnya. Buat jawaban nomor A ini itu kan gampang. Berarti eh, kan kita disuruh nge-draw binary search tree representing the array. Itu gimana? Ya udah kita masukin satu-satu. 10 dimasukin ke tree. 5 itu apakah lebih kecil dari 10? Iya, karena iya maka dia dimasukin ke kiri. 20 karena dia lebih besar, dia dimasukkan ke kanan. Kanannya 10. 4 itu karena dia lebih kecil dari 10, dia ke kiri. Nah, karena dia lebih kecil dari 5 juga, maka dia dimasukkan di kirinya 5. 6 itu kan lebih kecil dari 10, maka dia masuk ke kiri. Nah, tapi dia lebih besar dari 5, maka dia dimasukkan di kanannya. Nah, 15 dia kan lebih besar dari 10. Nah, tapi maka dia masukkan eh, turun ke kanannya. Tapi dia lebih kecil dari 20, maka dia di kirinya 20. Kalau 25, dia kan lebih besar dari 10 dan juga lebih besar dari 20, maka ditaruh di kanannya 20. Aduh, maafkan gambar yang jelek. Nah, terus kita disuruh nge-update BST after inserting a new element 7 kan. Nah, berarti gimana cara masukinnya ya sama kayak tadi 7. Kalau 7 berarti dia lebih kecil dari 10, masuk ke kiri. Dia lebih besar dari 5, maka masuk ke kanan. Dia lebih besar dari 6, maka masuknya ke kanan. Jadi kanannya 6. Nah, kalau 21 gimana? 21 dia kan lebih besar dari 10, maka masuknya ke kanan. Dia lebih besar dari 20, maka masuknya ke kanan juga. Tapi lebih kecil dari 25, maka masuknya di kirinya 25. Jadi seperti ini. Nah, kalau kalian di ujian nggak boleh langsung gini, tapi harus satu-satu ya digambar ulang lagi. Gitu sih, gampang kan? Kalau ini, mungkin sampai sini ada yang mau tanyain buat masukin binary search tree-nya. Aman, Mas. Aman ya, gampang kan? Nah, terus habis itu kita disuruh show the sequence of the element BST
visited using in order traversal. Nah, berdasarkan dari namanya aja, yaitu in order. Nah, kalau kita masukin tree, itu kan pasti in order. Nah, dia kan pasti terurut. Kalau misalnya kita masukin tree. Nah, ya udah gampang. Berarti kalau udah terurut ini, dia itu logikanya itu kayak gini cara masukinnya. Kalau in order. Pertama, kalau misalnya tree-nya itu null, berarti dia langsung return. Kedua, dia itu ngecek uh, subtree kiri. Terus subtree baru root. Habis itu baru subtree kanan. Nah, maksudnya itu kayak gimana? Maksudnya logikanya 10, apakah dia punya subtree kiri? Iya, karena iya maka dia ke kiri dulu. Apakah 5 ini punya subtree kiri? Iya, maka dia ke 4. Nah, 4 ini apakah sudah punya subtree kiri? Udah nggak ada, maka yang dimasukin adalah 4. Ya udah, 4. Jangan pakai ini deh. Nah, 4. Terus eh, habis itu kan nggak ada subtree kanan 4-nya. Nah, dia lanjut ke rootnya. Rootnya ini berarti 5. Habis itu 5 ini punya subtree kanan kan? Nah, masuk ke subtree kanan. Nah, 6 ini dicek. Punya subtree kiri apa enggak? Enggak ada. Maka balik ke rootnya. Rootnya 6. Nah, 6 ini punya subtree kanan. 7. 7 ini punya subtree kiri apa enggak? Enggak ada. Karena enggak ada, dia dimasukin 7. Nah, apakah dia punya subtree kanan? Enggak ada. Maka dia lanjut ke root yang atas. Karena 5 udah dipakai kan. Nah, berarti keluarin 10. Nah, dia masuk ke subtree kanan. Subtree kanan ini punya subtree kiri, maka masuk ke sini. Apakah 15 punya subtree kiri? Enggak ada. Maka balik ke rootnya. Rootnya apa? 15. Ya udah dikeluarin 15. Terus, apakah dia punya subtree kanan? Enggak ada. Maka dia balik ke rootnya. Rootnya yang 20. Nah, 20 ini dimasukin. Nah, 20 ini kan punya subtree kanan. Nah, 25 ini punya subtree kiri, maka masuk ke dalam 21 dulu. 21 ini punya subtree kiri nggak? Nggak ada. Karena nggak ada, dia balik ke rootnya. Rootnya apa? 21. Ya, 21. Apakah dia punya subtree kanan? Nggak ada. Jadi, masuk ke sub, root dari 21, yaitu 25. 25 dimasukin. Apakah 25 ini punya subtree kanan? Nggak ada. Karena nggak ada, ya udah, selesai. Ini kalau in order, gampang kan? Kalau in order, kalau tree-nya udah urut, udah pasti urutin aja wis langsung 4, 5, 6, 7, 10, 20, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 25, 21, 25 kayak gitu. Kalau in order. Oke, gimana guys? Aman? Apa mau nanya, Mas? Kenapa? Kok itu berlaku ke semuanya kan? Kok Apa? berlaku ke semua soal kah? Kan itu semua angka masuk ya kok. Tinggal diurutin dari yang kecil sampai yang terbesar. Itu berlaku Nah, soal kayak gitu semua atau kalau pre-order gitu maksudmu? hmm? Kalau apa? Sorry. Maksudmu, maksudmu gimana? Berlaku untuk semua soal tuh kayak gimana? Kayak misal ada soal yang berbeda gitu kok. 10, 5, 15 gitu misal nggak ada Nah, 20 gitu. nah, Itu tetap diurutin dari kecil sampai gede nggak? iya, kalau in order pasti dari kecil ke besar. Oh, ini Dan itu tanah tuh dari tadi. semua bilangan gitu kok. Hah? Maksudnya? Itu kan dimasukin semua kok dari 4, 5, 6, 7. Iya, iya.
Oh, lah. Oke kok. Lanjut. Oh, ini sama toh. Iya Ini kok. sama kan? Oh iya kan? Ya. Oke. Lanjut buat ke pre-order. Nah, buat pre-order gimana? Pre-order itu ada urutannya. Kalau tadi kan subtri kiri, root, subtri kanan. Kalau ini tree-nya 0 dulu. Nah, kalau pre-order dia itu eh, root-nya dulu, baru subtri kiri, habis itu subtri kanan. Karena kayak gitu, maka dia root, tiganya subtri kiri, empatnya habis itu subtri kanan. Nah, caranya gimana buat nge-apply di tree-nya? Berarti pertama itu root-nya kan, root-nya apa? 10. Habis itu ngecek subtri kiri. Nah, subtri kiri dia itu 5 kan. Habis kan ini ngecek subtri kiri. Nah, diambil dulu root-nya, root-nya 5. Terus 5 punya subtri kiri kan, subtri kiri dulu berarti 4 root-nya. 5 punya subtri kanan berarti masuk ke 6. Nah, ini ngambil di root-nya dulu, berarti 6-nya kan diambil 6. Nah, 6 ini punya subtri kiri apa enggak? Enggak punya. Karena enggak punya, ya udah. Lanjut ke subtri kanan. Subtri kanan diambil root-nya 7. Nah, 7 enggak punya subtri kiri sama subtri kanan. Ya udah, berarti lanjut ke subtri kanan dari 10, 20. Berarti ngambil root yang sini, berarti 20. Habis itu ke subtri kiri. Nah, subtri kiri ini rootnya diambil 15. Nah, 15 nggak punya subtri kiri dan subtri kanan, maka lanjut ke subtri kanan dari 20. Subtri kanan dari 20 itu 25. Nah, 25 punya subtri kiri. Subtri kirinya berapa? 21. Karena 21 nggak punya subtri kiri, subtri kanan, ya udah selesai. Dua ke rootnya dulu, ke subtri kanan dari 25. Karena 25 nggak punya subtri kanan, maka ya udah selesai buat pre-order traversal. Bener nggak? Bener kan? Nah, jadi kayak gitu. Buat pre-order, root subtri kiri, subtri kanan. Aman? Kau anggap aman ya? Aman, Mas. Oke, lanjut buat yang post order. Kalau post order, dia itu ya sama. Pertama, kalau tree-nya 0, langsung di return. Kalau 2 itu ngapain? Dia itu ngecek subtree kiri, habis ngecek subtree kiri, ngecek subtree kanan. Habis ngecek subtree kanan, dia ke root, baru ke root. Jadi, kalau in order, subtree kiri, root, subtree kanan. Kalau pre-order, root, subtree kiri, subtree kanan. Kalau post order, subtree kiri, subtree kanan, root. Seperti itu. Nah, ini bentar. Oh, udah. Ini post. Enggak. Nah, salah. Ini in order. Nah, ini buat post order. Nah, kalau post order, berarti kan dia ngecek subtree kiri dulu kan. 10 punya subtree kiri. Nah, ke 5 berarti. 5 punya subtree kiri. 4. Nah, 4 ini nggak punya subtree kiri. Nah, maka lanjut ke subtree kanan. Karena juga nggak punya subtree kanan, baru ke root. Nah, rootnya apa? 4. Nah, terus habis itu lanjut ke subtree kanan dari 5. Nah, 6 itu punya subtrik nggak punya subtrik kiri, tapi punya subtrik kanan. Berarti masukin 7. Baru habis itu masuk ke rootnya. Rootnya apa? 6.
Habis itu selesai kan, baru masuk ke 5. Nah, setelah itu masuk ke subtrik kanan dari 10. Nah, 20 punya subtrik kiri, berarti masuk ke 15. 15 nggak punya subtrik kiri dan subtrik kanan. Maka langsung ke rootnya 15. Nah, masuk ke subtrik kanan dari 20. Subtrik kanan 20, 25. 25 punya subtrik kiri, masuk ke 21. 21 nggak punya subtrik kanan, subtrik kiri. Maka balik ke rootnya. Rootnya apa? 21. Berarti dimasukin 21-nya. Terus balik ke rootnya, ke subtrik kanan dari 25. Karena nggak ada, maka ke rootnya. Rootnya apa? 25. Nah, karena subtrik kiri dan subtrik kanannya udah selesai, balik ke rootnya 20. Nah, di print 20. Seperti itu urutannya. Ya, terus habis itu terakhir, karena subtrik kiri dan subtrik kanannya udah selesai, yang terakhir dimasukin 10. Seperti itu. Gampang kan ya buat tri ini. Kalau keluar ini harus harus bisa lah jawab ini. Lanjut tuh. Aman kok. Lanjut ya. Bentar aku tak istirahat bentar. Oke, lanjut ya. Buat question number 6. Nah, question number 6 ini kita disuruh fill in the blank lagi. Nah, ini kan ada input sama outputnya. Nah, an easiest way to solve this problem is by using two loops. Jadi dari soal ini tuh gimana sih? Nah, soal ini tuh apa ya? Gampangannya gimana ya? Susah ya jelasinnya. Jadi soal di sini tuh yang kiri itu nggak boleh lebih besar dari yang kanan. Jadi kalau misalnya lebih besar, dia dihapus, digantikan dengan nilai yang lebih kecil itu. Jadi misal, eh, sih, sih. Ya, digantikan yang lebih kecil itu. Jadi misal 2 2 sama 6. Nah, 2 kan lebih kecil dari 6. Ya udah, berarti nggak apa. Oke, 2, 6. Nah, terus habis itu kalau 6 sama 4, yaitu kan em, 4 lebih kecil dari 6. Berarti kan yang kiri lebih besar dari yang kanan. Karena lebih besar, 6 ini nanti harus dihapus, digantikan dengan 4. Nah, terus habis itu ya udah seterusnya begitu. Jadi yang anggapannya yang kiri itu nggak boleh lebih besar dari yang kanan. Itu cara mudah pemahamannya. Nah, eh, metodenya sekarang kita ngoding aja langsung. Deng, question number berapa ya? 6. Nah, terus public static void by number integer a. Nah, di sini kan kita disuruh fill in the blank aja. Berarti yang pertama kita harus
melakukan instansiasi sebuah objek stack. Nah, pertama ini kita anggap sudah diimportin. Nah, di sini stack integer stack sama dengan new stack. Nah, terus habis itu pop all the element of stack that not less than the current element. Berarti for integer v ini kan buat ngelooping sepanjang A-nya, sepanjang dari parameter. Terus ini ada while stack dot is empty. Jadi maksudnya apa? Kalau stacknya itu nggak empty, berarti dia true. Tapi kalau stacknya itu empty, dia false. Kenapa? Karena dia ngecek kalau misalnya is empty, dia true kan. Nah, berarti kan stacknya kosong. Tapi dinegasi. Karena dinegasi berarti jadi false. Nah, terus dandan. Dandan. Nah, ini kita disuruh ngecek apakah eh, yang mau dimasukin ini lebih kecil dari yang headnya dari yang apa ya? Kalau stack itu kan LIFO, berarti yang paling atas itu apakah dia lebih kecil apa lebih besar gitu. Maka logikanya adalah stack dot pick itu lebih kan dia di sini less than current element, less than current element. Pop all the element of stack that not less than berarti lebih besar sama dengan karena that not less than. Kalau kalian ingat di LSD less than kalau misalnya dinegasiin itu jadi lebih besar dari sama dengan. Jadi seperti ini. Nah, terus habis itu di stack.pop karena disuruh pop all element of stack that not less than current element. Nah, terus enggak ada pop. Nah, ini titik-titiknya ngapain? Stack dot push p-nya, elemennya yang baru. Nah, terus habis itu print all element in the stack. Nah, yaudah itu gampang. While selama stacknya itu is empty, selama dia itu ada isinya, stacknya, dia nge-system out print stack dot pop plus spasi. Jadi dia bakal kalau stack.pop, pop itu kan remove the object at the top of this stack and return that object as the value of this function. Jadi dia bakal nge-return value-nya sekaligus menghapusnya. Karena dia dihapus, maka kan selanjutnya itu udah berbeda. Jadi misal kalau misalnya tumpukannya itu 5, 2, 3, 1, berarti ketika loop yang pertama dia nge-stack.pop berarti 5 kan. Nah, 5 dimunculin. Nah, tapi ini dihilangin. Nah, setelah itu lanjut stack.pop yang kedua. Duanya dihapus terus di return di sini, dimasukin di sini dan seterusnya. Seperti itu. Sampai stacknya empty. Kalau stacknya empty, loopnya berhenti. Nah, terus yang maksudnya kayak gini itu gimana? Maksudnya itu gimana ya jelasinnya ya? Bingung aku. Kalian paham nggak maksudnya kenapa kok ini stack.pick lebih dari sama dengan V? Kenapa kok pakai while? Contoh ya. Mas,
Apa? mau nanya V itu apa, Mas? V itu value elemennya. Kan ini dia pakai for each. Oh, sorry, kok mau nanya. Itu kan Ya. tadi eh, value ya, tadi value itunya. Nah, kalau sticknya itu apa kok? Hmm? Stack pick itu loh kok kan? Stack ini. Ya, Stack pick ini loh. Look at the object at the top of this stack without removing it from the stack. Jadi cuma ngintip aja. Dia cuma dapetin value-nya aja tapi nggak dihapus. Oke, aman? bentar kok aku masih masih nggak dapet deh kok. Itu maksudnya yang paling atas? Berarti kalau misalnya di contoh soal gimana kok? Contoh soal ya. Ya, Misal yang ini, yang bawah aja supaya terlihat jelas. Nah, for yang pertama berarti kan tabel literasi ya. I, V ya, V. V-nya itu kan satu. Kalau V-nya satu, stack-nya itu dimasukin kan. Pick-nya, stack-nya itu kan apa ya? Gimana ya? Kok stack dot pick ya? Oh iya ya bener. V ini kan ini dari A kan, dari A. Nah, satu, apakah karena dia empty awalnya stack-nya, karena dia empty, maka dia ngelewatin ini, pengecekan yang while ini. Langsung di push berarti, push V-nya. Satu. Nah, V-nya yang kedua itu kan 5. Nah, ini baru dicek kan karena stack-nya nggak empty dan stack.pick lebih besar sama dengan 5, lebih besar sama dengan V. Stack.pick-nya berapa? Satu. V-nya berapa? 5. Satu apakah lebih besar sama dengan 5? Enggak kan? Karena enggak, maka dia false. Karena false, dia nggak masuk ke dalam while ini. Langsung di push, berarti bentukannya 5, 1. Jadi 5-nya, apa? 5-nya di atasnya 1. Terus habis itu P-nya 7. Nah, ini dicek. Stack, eh, stack-nya nggak empty kan? Stack dot pick itu kan 5. 5 apakah lebih besar sama dengan 1? Lebih besar sama dengan 7, P-nya kan 7. Nah, karena enggak, maka dia enggak masuk ke dalam stack.top ini, tapi langsung nge-push. Nge-pushnya berarti 7, 5, 1. Nah, yang terakhir, dia 1. Nah, kalau 1, dia kan ini ngeloop kan, stack-nya enggak empty. Udah gitu, stack.pick-nya lebih besar sama dengan 1. Stack.pick berapa? 7. 7 apakah lebih besar sama dengan 1? Karena iya, maka dia di pop. Karena di pop, dia 7-nya keluar. Jadi 5, 1. Nah, ini kan karena ini while, dia ngelup lagi. Stack-nya masih belum empty. Dan stack.pick lebih besar sama dengan V. V-nya kan tetap 1. Stack.pick-nya berapa? 5. Nah, 5 lebih besar sama dengan 1 kan? Karena lebih besar sama dengan 1, dia masuk ke dalam statement yang ini. Dia ngepop, berarti jadi sisa 1 aja isinya. Nah, ngelup lagi karena stack-nya ini masih belum empty, maka stack.pick-nya itu 1. 1 lebih besar sama dengan 1 apa enggak? Iya kan? Karena iya, dia ngepop. Jadi isinya kosong. Setelah kosong, dia kan mau ngecek lagi. Karena dia kosong, while-nya berhenti, loop-nya berhenti di dalam while-nya ini.
Nah, lanjut nge-push V-nya. Nge-push V. V-nya kan 1. Berarti hasilnya 1. Ini hasil akhirnya. Oke kok, paham kok. Paham ya? Oke, makasih kok. Lanjut ya kita. Oke, lanjut. Sekarang kita nomor 7. Nomor 7 kita disuruh jadi ada an autonomous vehicle visit city with a route represented by a string. Contohnya ABC BA. Nah, its character of string represent a city given to autonomous vehicle V1 V2 with the route R1 R2. Nah, kita disuruh bikin sebuah method yang nge-find city yang already visited uh, either V1 or V2 but not both. Ingat ini enggak? Ingat exclusive or enggak di LSD? Mana Rek? Masih ingat nggak exclusive or? Kalau or itu kan true kalau misalnya salah satu aja. Kalau and dia true ketika dua-duanya eh, ada, berarti both. Kalau misalnya SOR apa? Exclusive or. Nilai benar. Salah satu nggak sih kok? Salah satu bernilai benar. Iya, salah satu aja. Nggak boleh di dua-duanya. Oke? Nah, berarti kalau misalnya contoh yang pertama itu B, D, E sama F. Jadi kan kalau di sini kan B-nya nggak ada di dua-duanya. Terus D-nya juga nggak ada di dua-duanya. E-nya juga nggak ada. F-nya juga nggak ada. Makanya outputnya BDEF. Nah, kita bisa menggunakan data structure set. Ada yang tahu nggak karakteristik set itu apa? Apa yang membedakan set dengan list biasa? Lupa ya? Oke, jadi set itu sifatnya dia itu isinya itu pasti unik. Jadi nggak mungkin ada yang sama. Jadi kalau misalnya ya, ada nilai 1, 2, 3, 5 di dalam sebuah set. Kamu mau masukin 3, itu nanti hasilnya pasti jadi 1, 2, 3, 5. Berbeda, nggak berbeda dari list. Kalau dimasukin 3, berarti hasilnya 1, 2, 3, 5, 3. Jadi kayak gitu. Ini list. List itu boleh duplicate. Kalau set itu nggak boleh duplicate. Nah, mungkin kita langsung masuk ke codingannya. Apa ya? Question 7.java. Ini kan ada method static void visited cities string B. Stat karakter set new reset stat R1 R2. Nah, ini for
integer. Kita copy aja deh. Mager. Nah, ini kan tujuannya buat masukin dari string A, string B itu ke setnya. Jadi nanti hasil outputnya itu sebuah set. Nah, sekarang kita di sini dikasih tahu nih, ada metode-metode dari set. Ada add all. Add all itu masukin semua elemen di dalam specified collection. Jadi kita mau masukin, eh, nanti aku buat baru nih, set karakter R3 sama dengan new reset new reset ini. Nah, kita pakai metode add all untuk masukin ke dalam R1 dimasukin ke dalam R3. Nah, ini tujuannya supaya kita mendapatkan nilai keduanya yang ada di dua-duanya. Jadi yang ada di R3, yang ada di R1 dan di R2. Jadi yang kalau hubungannya itu N, yang harus ada di R1 dan R2. Nah, itu kita pakai metode retain all. Retain all ini akan mengembalikan mendapatkan value-nya itu R3-nya bakal diubah sesuai dengan nih. Retains only the element in this set that are contained in the specified collection. Berarti dia mengembalikan value di kedua-duanya. Yang ada di R3 dan R2. R3 kan sudah diisi dengan R1. Jadi yang harus ada di R3 dan di R2. Nah, setelah itu kita perlu tahu set karakter ini R4. New preset. Nah, R4 ini buat apa ya? Buat masukin semua yang ada di eh, R1 dan R2. Jadi kita masukin, nah jadi di R4 ini isinya ada R1 dan R2. Kalau yang ini kan yang hanya ada di kedua-duanya. Kalau yang ini gabungan atau yang hubungannya itu OR. Nah, sekarang kita mau dapetin yang eksklusif OR gimana? R4 dot remove all R3. Jadi jadi eh kok R4 juga, R3. Jadi R4 ini isinya itu dihapus dengan R3. Jadi yang tadi R4 itu ada isinya semua, nah itu dihapus dengan R3 yang hanya ada di kedua R1 dan R2. Jadinya kan sisanya pasti eh, yang hanya ada di R1 dan yang hanya ada di R2. Jadi kayak gitu. Nah, terus kita disuruh ngeprint nggak? Oh iya, ngeprint. Berarti print, eh, perlu ngeprint nggak ya? Atau return? Oh ya, ini for. Saya ikutin aja deh kalau yang ini. Nah, udah. Oh, ini hasilnya. Mungkin dari kalian ada yang mau tanya nggak terkait ini? Aman ya? Oke, kalau aman, aku lanjut.
question number 8. Nah, ini di sini diceritakan bahwa ada voting election gitu kan untuk rektor. Nah, dia ini ada kandidat yang represented by karakter A, B, C. Whereas the voting is represented by string A, B, A, B, A, C, A, D, A gitulah. Contohnya gitu. Nah, tasnya ini kita disuruh create method to find the winner and the respective number of vote. Jadi kita disuruh dapetin uh, the winner-nya. Gimana caranya? Kita pakai map. Nah, kalau map itu data structure yang ada key sama value. Kalau key itu dia pasti sifatnya unik atau nggak boleh sama. Kalau value dia boleh sama kayak map lainnya. Jadi yang kiri itu key, yang kanan itu value. Nah, mungkin kita lanjut aja langsung coding. Contohnya ini ya, inputnya A, B, C, A, D, E. Nah, pemenangnya itu harus A dan berapa sih jumlahnya? Nah, mungkin kita langsung lanjut ke codingannya. Question 8.java. Static void count vote string V. Nah, ini ada kita disuruh masukin yang fill in the blank kan. Nah, map kita buat dulu mapnya, map. Nah, mapnya ini yang pertama itu argumen buat tipe datanya. Ini tipe data key-nya apa? Tipe data key-nya itu berarti kan karakter. Karena tadi represented by karakter. Terus value itu dia pasti integer karena itu jumlah count-nya. Count sama dengan new. New map has map. Ini pakai bintang aja. Has map. Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Nah, ini di sini kan dikasih tahu nih apa namanya? Kasih tahu metode-metodenya. Nah, terus habis itu ini kita for integer i sama dengan 0, i kurang dari v dot length. Berarti kan ini ngelooping sebanyak panjang dari v-nya ini kan. Nah, ini kenapa kok do the rest? Ya udah kita disuruh ngisi rest-nya itu ngapain sih gitu kan. Nah, karena gitu oleh karena itu ini tuh digunain buat masukin eh, masing-masing karakter ini untuk menjadi ke dalam mapnya. Jadi ini di mapping A ada berapa, B ada berapa, C ada berapa, D ada berapa gitu. Dan E ada berapa. Nah, berarti pertama kita harus dapetin karakternya. Char C sama dengan V dot char at indeks ke 1, indeks ke I. Jadi dia selalu berubah-ubah. Jadi dia kan dia ngeloop sepanjang panjang stringnya. Diambil pakai char add i. Nah, ini kan metode dasar string kan. Nah, habis itu dia dicek if count dot contains key C. Artinya kalau semisalnya di dalam di dalam map count itu ada karakter karakter yang C ini, dia bakal memperbarui count-nya. Count sama dengan count dot put karakternya apa, terus kita ambil count dot get value-nya. Jadi kita ambil value value dari C-nya ini. Nah, terus habis itu di plus plus di plus 1. Nah, karena di plus 1 jadi bakal nambah. Tapi kalau misalnya belum ada value-nya, maka kita count dot put C
1. Jadi langsung kita masukin nilai baru yang value-nya itu pasti 1, yang paling awal. Jadi seperti itu. Nah, ini kan kita udah selesai buat masukin masing-masing vote-nya ke dalam map-nya. Sekarang kita ada set-nya ini. Set karakter. Ini kan sudah ada di soalnya. New has set. Nah, ini titik-titik ini apa? Kita itu mau dapetin key set. Key set itu apa? Key set itu ya ininya. Key-nya itu apa aja gitu. Dia mengembalikan sebuah set yang dia itu masukkan apa ya? Ya, kalau ini kan karakter key-nya itu kan A, B, C, D, E kan. Nah, udah dia mengembalikan sebuah set yang isi setnya itu A, B, C, D, E. Sebuah key set dari map-nya. Nah, set sama dengan count.keyset. Nah, di sini kita disuruh nyari winnernya kan. Winner. Ikutin aja ini. 0 integer max float sama dengan 0. Nah, udah sekarang kita pakai for each karakter C set. Nah, dia pakai if count.get C. Jadi kalau misalnya count.get C-nya ini lebih dari max vote sekarang kan 0 Mas Yan. Berarti ini udah pasti max vote-nya diperbarui sama dengan count.get karakter ke C. Terus winnernya juga diperbarui. Winnernya apa? Winnernya C. Dan seterusnya. Dia ngelooping sebanyak setnya itu. Nah, setelah itu kita print winner sama max vote-nya. Udah selesai. Seperti itu. Mungkin kita lihat coba PSPM-nya ya. Gimana ya? Sebuah string ya. Langsung panggil aja count ini ya. A B B P. Enggak. Kenapa nih? Syntax error. Block statement. Oh ini nih. Lupa titik koma. Nah ini hasilnya. A4. Jadi seperti itu. Mungkin dari sini ada yang mau tanyain? Atau udah aman semua? Udah siap mengerjakan ujian besok? Aman, Mas. Aman ya? Oke, mungkin kalau udah aman, aku bisa stop share. Mungkin aku